Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang deadlock yang mana ini adalah untuk ujian akhir semester sistem operasi. Nah, di sini deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu pendapatkan resource yang dibawa proses lainnya. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lainnya. Misalnya, sistem mempunyai dua tap drift dan terdapat dua resource proses dibawa oleh proses lain. Nah, yang masing-masing membawa satu type drift dan masing-masing membawa type drift yang dibawa proses lain sehingga terjadinya keadaan saling menunggu resource dan sistem di blok. Nah, deadlock dapat terjadi jika empat kondisi. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan satu resource. Yang kedua, hold and wait, sebuah proses yang membuat sedikitnya satu resource sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lainnya. Yang ketiga, non-preemption, sebuah proses yang dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya setelah proses dapat menyelesaikan task atau pekerjaan. Yang keempat, circular wait, yaitu terdapat sekumpulan proses pertama sampai sekian dari proses yang menunggu, di mana proses 0 menunggu resource yang dibawa oleh proses 1, menunggu resource yang dibawa oleh P2 sampai sekian, menunggu resource yang dibawa oleh jumlah proses, dan proses 0 menunggu resource yang dibawa oleh proses 0. Resource allocation graph dengan deadlock. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya, yaitu CPU simulator. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke compiler. Nah, di sini kita pilih load. Oh ya, di sini sudah ada program-program yang dibuat, dan ada program 1, program 2, program 3, program 4, P1, P2, P3, 4. Dan saya mensalinnya di atau mengesave-nya di Notepad. Nah, lalu setelah saya buat, saya sudah simpan datanya. Nah, di sini kita ambil dulu P1-nya, kita load. Nah, setelah itu kita load. Nah, setelah itu program kedua, habis itu program ketiga, selanjutnya program keempat. Nah, setelah itu kita pilih compile, kita compile programnya satu-satu. Nah, setelah program pertama kita compile, lalu kita load in memory. Nah, sukses. Selanjutnya program keduanya kita compile lagi, kita load in memory, kita gabungkan 4 program tadi di satu tempat yang sama. Nah, setelah sudah ada 4 program tadi, nah lalu kita pilih OS. Kita pilih OS. Nah, kita perbesar, sudah ada 4 program tadi yang sudah masuk ke program list. Nah, selanjutnya kita masukkan ke empat programnya itu dengan menekan 2 kali atau create new process. Program ketiga, P3, P4. Nah, setelah itu kita pilih, untuk di sini kita pilih round robin. Di sini untuk teksnya kita ubah ke 10. Nah, lalu untuk kecepatannya kita pilih yang paling cepat. Nah, lalu kita start dia. Nah, viewsnya kita pilih views resource. Nah, di sini ada untuk warna hijau itu available, berarti tidak terjadi deadlock. Untuk kuning itu sedang proses, dan untuk yang merah itu terjadinya deadlock.
ada yang tertinggal. Di sini view proses listnya. Enggak. Nah, untuk di sini dia terjadi deadlock berwarna merah. Nah, ada peringatan warning process deadlock is detect. Berarti kita rilis saja. Kita tekan rilis. Nah, maka dia akan berjalan sampai tidak terjadinya deadlock lagi. Nah, di sini ada beberapa cara supaya mencegahnya untuk tidak terjadi deadlock. Ada prevent di hold and wait, circular wait, total ordering, dan untuk recover ada abort process, preemption resource, dan untuk di detect ada do not detect. Nah, dia sedang memproses. Nah, sudah hijau semua, berarti tidak ada terjadi deadlock lagi dan semuanya sudah available. Nah, selanjutnya kita mencoba dengan cara hold and wait. Apakah dengan cara hold and wait ini bisa terjadi deadlock atau tidak? Kita checklist dulu, lalu kita close. Nah, lalu kita masukkan programnya lagi ke ready, ke tempat prosesnya. Nah, setelah itu kita start dia. View resource. Nah, di sini kita menggunakan hold and wait. Nah, di sini dengan menggunakan hold and wait, apakah dia bisa terjadi deadlock atau dia bisa mencegahnya secara langsung? Kita tunggu sampai dia berhenti. Masih proses, dia masih melakukan looping. Nah, di sini dia hijau semua, available. Berarti dia tadi sempat ada terjadi deadlock. Nah, dia langsung bisa mencegahnya tanpa kita rilis. Nah, berarti dengan cara menggunakan hold and wait, berarti valid. Dia bisa mencegah terjadi deadlock. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara circular wait. Kita close dulu. Lalu kita masukkan lagi programnya. Kita remove. Lah, kita remove ini. Nah, lalu kita start lagi use resource. Nah, di sini kita menggunakan cara circular wait. Apakah dia bisa mencegah terjadi deadlock atau tidak? Nah, di sini ada peringatan warning proses deadlock. Nah, di sini terbukti berarti dia tidak bisa mencegah terjadi deadlock. Maka di sini kita harus menekan release. Nah, dia berjalan lagi. Nah, sudah available semua, sudah tidak ada terjadi deadlock lagi. Nah, maka dengan cara circular wait ini kita harus menekan release juga.
Nah, selanjutnya kita menggunakan use total ordering. Kita close dulu. Kita masukkan lagi programnya. Nah, setelah semua program masuk, kita start lagi. Kita tengok view resource-nya. Di R4 sempat terjadi deadlock. Deadlocknya sudah mulai diperbaiki. Nah, dengan cara menggunakan use total ordering, hampir sama dengan cara hold and wait. Terjadinya deadlock, namun dia bisa langsung mengubahnya sehingga tidak terjadinya deadlock. Nah, berarti dengan cara hold and wait dan ordering lah yang bisa untuk mencegah terjadi deadlock. Selanjutnya kita menggunakan recover, yaitu about proses. Kita close. Kita masukkan programnya dulu dalam tempat pemrosesan. Nah, lalu start proses, view resource. Di sini kita menggunakan abort proses. Nah, terjadinya deadlock, namun dia akan merilisnya sendiri tanpa kita tekan rilis, karena di sini recover secara otomatis. Dia akan melindungi secara otomatis. Dia akan mengcover tanpa kita harus menekan rilis. Dia akan recover secara otomatis. Nah, di sini di sini sempat terjadi deadlock, namun langsung di covernya supaya langsung di covernya dengan menekan rilis dan tidak terjadi deadlock. Selanjutnya kita menggunakan cara prim resource. Kita close dulu. Kita masukkan lagi programnya. Nah, lalu kita start. Kita view resource. Nah, di sini dengan cara prim resource tadi, dia hampir sama seperti about process. Nah, dia langsung bisa mengcovernya dengan sendirinya supaya tidak terjadinya deadlock. Nah, dengan selanjutnya kita menggunakan cara detect, yaitu do not detect. Do not detect ini adalah ketika terjadi deadlock, dia tidak memberitahu keterangannya. Tidak ada keterangan kalau di sini terjadi deadlock. Kita coba prosesnya. Kita masukkan dulu programnya.
kita pilih start, kita view resource. Nah, dia sedang berjalan. Nah, terjadi deadlock. Nah, di sini dia programnya sudah berhenti, namun peringatan warningnya kalau terjadi deadlock itu tidak ada. Nah, maka di sini kita bisa menekan release all. Nah, lalu dia akan available semuanya, tidak terjadi deadlock lagi. Nah, sudah berhenti, maka sudah tidak ada deadlock, terjadi deadlock semua. Nah, baiklah, segini saja pembahasan saya tentang deadlock. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.